lagi di Kuala Lumpur kalau nggak salah, di Malaysia. Ya, diberkati anak-anak. Jadi dia diutus itu ke negara-negara yang memunculkan teroris-teroris. Ya. Sampai dia katakan kalau anak-anak Muslim kita tidak diberikan pengetahuan itu bahaya. Ya. Yang orang tuanya, alim ulamanya hanya bicara soal poligami aja katanya. Ya. Tapi anak-anaknya tidak diberikan pengetahuan tentang agama. Wah, saya dengar itu betul jadi berkat untuk saya pribadi. Sampai dia membaca loh buku-buku si Stephen Hawking. Saudara tahu siapa Stephen Hawking? Itu yang lumpuh. Dia kena penyakit ya. Karena dulunya sih seger, dia sehat dia. Tapi kemudian kena penyakit, akhirnya cacat ganda dia. Sampai nggak bisa ngomong dia. Nah tapi karena teknologi, maka di kursi roda dia duduk, kemudian mulutnya itu pakai ini, menggerakkan ada alat-alat khusus gitu, dicoba dengan hal itu. Dan dia akhirnya memberikan teori tentang Big Bang. Big Bang itu apa? Dunia ini dijadikan dari dua hal yang terjadi berbenturan antara negatif positif katanya. Maka jadilah itu dunia. Lah, mestinya dia itu kembali kepada Alkitab. Apa yang Alkitab katakan? Allah berfirman, hendaklah ada terang, hendaklah ada binatang-binatang, hendaklah ada daratan, hendaklah ada laut. Begitu Allah selesai ngomong, itu jadi itu seperti sulap begitu. Jadi itu namanya Stefanus, ya. Stephen Hawking, ya. Tapi kemudian dia kata di dunia ini nggak ada Tuhan. Wah, cilaka itu, ya. Kemudian katanya di Saudi Arabia itu buku ini paling laku katanya di antara buku-buku lain, coba. Ya, kalau itu dijual di Amerika, dijual di Eropa, saya bisa mengerti. Tapi ini justru dijual di Saudi Arabia. Makanya akhirnya dia melihat kepada sensus di Saudi Arabia, dari 300 orang Arab, 5 yang akhirnya menjadi ateis, tidak percaya adanya Tuhan. Wah, saudara, saya diberkati betul dengan apa yang dia sampaikan. Ya, dia orang NU dia, tapi dia menjadi penasehat dari kepolisian nih. Apa tugasnya? Mendekati orang-orang yang jadi teroris. Kenapa? Harus diselamatkan ini orang-orang yang jadi teroris. Karena mereka kena ajaran yang tidak benar. Nah di antara teroris itu ada orang Kristen loh. Sedih juga saya dengarnya gitu. Ya. Jadi dia katakan bahwa teroris muncul bukan karena agama. Tidak. Tapi itu karena ajaran yang menyesatkan. Dan dia menekankan pentingnya Pancasila. Jadi waktu dia diundang oleh negara Somalia, itu presiden yang ngundang dia loh untuk bicara di depan orang. Oh dia pintar bahasa Inggrisnya, karena dia 6 tahun tinggal di Amerika dia. Ya. Saya ngucap syukur ini orang gemar membaca buku-buku. Dia sebutkan itu buku-buku yang pernah dia baca. Sampai dia menantang, silakan debat dengan saya. Wah jadi pemerintah percaya kepada Bapak Islah Badrawi ini. Puji Tuhan, Tuhan munculkan seseorang yang jadi panutan untuk bangsa dan negara kita. Ya, saudara-saudara, dan dia katakan kalau Pak Islahnya hadir di Brasil, dia pasti akan beragama Katolik. Kalau dia lahir di Filipina, pasti dia beragama Katolik. Kalau dia lahir di Amerika, pasti dia akan jadi orang Kristen, dia katakan. Tapi saya lahir di Madura, dia katakan. Makanya saya Muslim, karena dari kakek nenek moyang itu, ya. Coba. Jadi saya bersyukur untuk dia bahwa Allah itu menciptakan suku-suku bangsa. Oleh karena itu Allah yang kita imani sama katanya gitu. Saya ada setuju, ada tidak. Ya. Tapi apa yang dia sampaikan bagus untuk persatuan nih. Ya. Pada waktu si Soman katakan bahwa di dalam salib
itu ada apa katanya? Oh, ada jin. Akibatnya anak-anak SMP di Jawa Tengah, para gergaji datang ke makam-makam Kristen, itu digergaji, setelah itu salib-salib gitu. Itu akibat apa? Itu ajaran yang disampaikan, katanya ulama macam apa dia, tapi kelakuannya brengsek dia. Wah, salut saya, dia berani menentang. Ya, jadi saudara-saudara, banyak orang seperti ini, Marta sibuk dia melayani, tetapi motivasi dan tujuannya apa? Nah, tujuan kita melayani adalah sebab segala sesuatu Allah dari dia, oleh dia, kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Amin. Yang kedua, kemudian dikatakan di sini, ia mendekati Yesus dan berkata, bagus kan? Marta ini sibuk melayani. Rupanya dia mau masak di dapur dia. Tapi kemudian dia mendekati Yesus. Bagus sekali. Saudara dan saya harus mempunyai kehidupan mendekat kepada Yesus. Pribadi yang tepat yang didekati oleh Marta ini. Tetapi sayang kemudian apa yang dia katakan? Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku ini membiarkan aku melayani seorang diri? Coba saudara, ngutruk dia kepada Yesus ini. Dia mungkin ada rasa kesal dia kepada Maria nih. Enak-enak aja dia dengar Yesus bercakap-cakap gitu dengan Maria, sedangkan dia sibuk di dapur seorang diri. Kesal jadi dia. Tapi dia seperti nggak berani dia negor langsung. Kenapa mesti minta tolong ke Yesus? Benar nggak? Apakah ada kemungkinan ini Maria dengan Marta tidak akur? Ada kemungkinan. Apakah ada kemungkinan bahwa Marta ini segan kepada Maria sebagai kakak? Mungkin. Itulah sebabnya waktu Yesus datang, mungkin ada latar belakang juga di Marta. Beberapa hal nggak senang aja kepada Maria nih. Sampai dia datang kepada Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Sampai dia minta kepada Yesus, suruhlah dia membantu aku. Saudara, kita melihat di sini dia mendekat kepada Yesus. Close to Jesus is good. Bagus mendekat kepada Yesus. Bukankah saudara dan saya sebagai umatnya ini perlu hidup mendekat kepada Yesus? Nah, orang yang sudah bertobat terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, maka di dalam dirinya itu ada 3 aspek kehidupan. Yang mana itu? 1, koinonia. Yang kedua, diakonia. Yang ketiga, marturia. Koinonia itu artinya persekutuan. Baik secara pribadi, ya. Jadi hamba-hamba Tuhan di dalam konteks PL, ada yang katakan, hadirkah engkau di dalam dewan musyawarah Allah? Wah, itu ada beberapa ayat catat itu. Tapi di antaranya itu ada Yeremia pasal 23 ayat 15. Ya, saat teduh pribadi. Tapi dalam Markus 1 ayat 35, apa itu dikatakan? Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia pergi keluar untuk berdoa di sana. Jadi rupanya Yesus punya kebiasaan berdoa di Taman Getsemane. Dari Taman Getsemane itu bisa melihat Masjid Al-Aqsa yang belenong kuning itu ya, kubah ya itu. Itu jalan turun. Terus ada jalan memang kulak-kelok, itu mobil bisa lewat. Jadi kalau mau tamping ya kasih jempol umpamanya mau ikut. Nah, itu mobil itu akan berhenti, angkut itu bawa. Nah, terus sampai turun ke bawah itu ada taman, itu yang disebut Taman Getsemane. Kemudian di depan taman itu sekarang ada gereja yang dibangun, itu yang disebut gereja ortodoks. Ya, itu yang jaganya jenggotnya panjang itu. Sudah tua sekali. Waktu saya ngobrol dengan si bapak ini, baik orangnya, rendah hati.
Saya bilang, berapa lama Bapak sudah melayani? Wah, saya udah puluhan tahun. Terus saya tanya, apa betul ini pohon di Taman Getsemani ini hidup? Dia kata, masuk aja Anda periksa itu. Saya pikir itu tembok. Saya bilang, no, itu real trees, itu asli pohon. Wah, ajaib loh. Sudah coba ribuan tahun nggak mati nih pohon-pohon Taman Getsemani. Ya, saya bersyukur ada gereja-gereja ortodok di sana. Jadi koinonia, diakonia, marturia itu harus ada di dalam diri kita ini. Mendekat kepada Yesus ada saat teduh pribadi. Mendekat kepada Yesus kolektif. Jadi ada pribadi, ada kolektif, ada sendirian saat teduh dengan Tuhan, tapi ada saatnya bersama-sama nih kita ibadah. Muncullah ayat dalam Ibrani 10 ayat 25. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi ayat 24 sebelumnya, marilah kita saling memperhatikan. Saling memperhatikan satu kepada yang lain. Puji Tuhan, ya. Dan yang berikut, yang ketiga terakhir, yaitu, nah ini nih, mungkin diingatkan juga saudara. Yaitu dikatakan oleh Marta, suruhlah dia membantu aku. Enak aja ini saudara. Apa cing? Nyuruh Yesus, ya? Ini kalau orang Tionghoa katakan ini bocengli loh, ya? Nggak tahu aturan ini si Marta ini, ya? Merintahkan Yesus. Siapa Yesus bagi Marta ini? Perintah-perintah. Nah, saudara-saudara, kalau Marta berani perintah Yesus, muncul banyak pertanyaan. Marta tidak lagi memohon, tidak lagi dengan rendah hati, dengan sopan, mungkin menghimbau kepada Yesus, tapi dia langsung memakai kalimat imperatif, kalimat perintah, suruhlah dia membantu aku. Kalau dipanjangkan ini kalimatnya ini. Bukankah betapa sering saudara dan saya seperti Marta nih? Tuhan, sembuhkanlah dia. Tuhan, tolonglah dia. Tuhan, apalagi kalau memang ditambahi dengan kata-kata, kami mohon pertolongan. Nah, itu bagus kan, sopan itu. Ya, jadi kita di dalam doa juga harus tahu cengli, nih, tahu aturan maksudnya, tahu aturan. Maaf ya, maaf, 1000 maaf. Saya dulu kalau saya dengar Ida Farida doa itu nggak enak saya loh, ya. Terus terang aja, karena dia suka nyuruh-nyuruh Tuhan loh. Tuhan, dia sakit, biarlah Tuhan Yesus yang datang berkunjung ke sana. Kalau Alkitabnya bisa ngomong, lo yang harus datang ke sana, bukan gua. Tetapi memang di Alkitab dikatakan, jika engkau ada di dalam aku di dalam engkau, mintalah apa yang kau kehendaki. Amin. Nah, tapi muncul di Yakub di surat apa ini? Kamu tidak dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, sekarang kita berdoa. Tapi muncul teguran di Yakub, karena kamu berdoa memuaskan nafsumu. Saya juga bisa berdoa, Tuhan, saya ingin gereja kita ini dilanjutkan nih. Ini baru lantai berapa nih? Baru 1,5 lantai kita ini. Saya ingin 3-4 lantai Tuhan. Saya ingin di atas itu dicor, supaya nanti anak-anak bisa main bola itu di atas. Atau kita bisa bakar sate. Wih, asik ya. Asapnya langsung naik ke sorga, saudara, sate kambing atau sate ayam apa. Wah, asik toh. Tapi kemudian saya berdoa memuaskan nafsu saya. Ini. Akhirnya doa yang dijawab oleh Tuhan, doa yang mana? Doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Baru kita penuh penyerahan. Dikira saudara, saya tidak berdoa minta kesembuhan untuk Yonatan, doa. Tapi setelah sekian tahun, robah doa saya. Beri kekuatan Tuhan di dalam kami mengalami
hal ini. Ya, oleh karena itu, saudara, betapa sering kita menjadikan Yesus sebagai satpam. Tuhan, kami mau tidur, lindungi kami Tuhan. Ya, jauhkan dari kecelakaan mara bahaya. Saudara juga suka dengar kan saya begitu toh? Tapi sekarang saya robah. Saya robah. Ya. Robahnya gimana? Tuhan ampuni hamba. Seringkali hamba juga menyuruh-nyuruh Tuhan melindungi kami sepanjang malam. Enak aja lu yang tidur, gua disuruh jaga. Kalau Yesus yang bisa ngomong gitu. Ya. Jadi ampuni hamba Tuhan. Sekarang Tuhan harus sopan dong. Kami mohon berkat pelindungan-Mu. Kami mohon, kami mau bobo. Capek Tuhan, kami hari ini sudah mengerjakan tugas tanggung jawab ini dan itu. Enak toh? Saudara, betapa sering kita menyuruh Yesus jadi mantri. Tuhan, sembuhkan saya. Apalagi kalau ditambah, kalau tidak sembuh, udah saya nggak mau ke gereja lagi. Cek Tuhan teh meureun keun bae cenah. Saha nu perlu. Bapak Saudara, betapa sering kita memerintahkan Yesus supaya pergi ke sana, pergi ke situ. Bapak, betapa sering kita minta supaya makanan disterilkan. Nah, saudara hati-hati juga. Apalagi kalau depan tuan rumah yang menyediakan makanan. Tuhan, biarlah Tuhan yang menguduskan makanan ini, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Itu yang punya rumah, yang punya makanan itu, memangnya gua yang campurin penyakit ini. Ya. Jadi jangan lupa, dalam bahasa Inggris mereka katakan I beg of you, atau of-nya dihilangkan boleh. I beg you, aku mohon Tuhan dengan kerendahan hati. Ya, mohon dengan kata mohon. Jadi dijawab atau tidak itu terserah Tuhan. Kita hanya berdoa mohon kepada Tuhan. Orang India itu dalam pujian penyembahan di gereja nggak pernah diangkat tangan loh, tapi selalu tangannya berlipat kayak orang Thailand. Nah sekarang banyak orang India Kristen, nggak ada yang angkat tangan itu memuji menyembah, selalu mereka takzim, hormat di hadapan Tuhan. Nah tapi kita kan beda, kita mah bebas kan angkat tangan. Jadi saudara suka angkat tangan, saya suka angkat tangan, no problem kita. Ya, kesimpulan dari firman Tuhan adalah Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia. Seringkali kita tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, bahkan terlalu berani menyuruh-nyuruh Dia. Padahal Yesus yang Maha Kuasa. Yesus masa menjadi pesuruh kita? Memang kita diberi privilege yang berharga gitu ya, minta. Ketoklah pintu dibukakan dan sebagainya. Tetapi walaupun kita diberikan kesempatan, diberikan hak istimewa, tapi tetap kita boleh datang di hadirat Allah dengan sopan di hadapan Tuhan. Ya, di hadapan wali kota aja kita kan sopan, apalagi di depan Jokowi umpamanya. Apalagi ini di depan hadirat Allah yang Maha Kuasa. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. I surrender you, I surrender you. Aku berserah, aku berserah, aku berserah. Kemudian saya serahkan kepada Pak Moses. Haleluya. Yesus juru selamat, sekali lagi aku berserah. Aku berserah.
Terima kasih Tuhan, kami senantiasa berserah kepada Engkau Tuhan Yesus atas seluruh kehidupan kami, keluarga kami, terutama buat gereja Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau yang berkuasa atas gerejamu di tempat ini. Terima kasih untuk firman malam hari ini Tuhan. Kami diberkati, urapi hamba-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan, untuk boleh Engkau pakai untuk menjadi saksi-Mu selama Tuhan izinkan untuk boleh melayani di GP Maranatha. Terima kasih Bapa di surga, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi Bapa di tempat yang maha tinggi. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya pujiannya hampir sama dengan Ibu Sulis. Saya juga bingung kenapa hampir sama semua gitu. Tapi saya percaya semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kita berdoa bersama-sama, ada yang mau saya sampaikan. Pada saat hari Senin kemarin kita kan berpuasa, dan ada yang berpuasa setengah hari dan ada yang tidak berpuasa. Saya nggak tahu Pak Agus sampai jam berapa? Sampai jam 6. Oh, Pak Agus sampai jam 6 jam. Saya sampai jam 6 sore. Dari pagi nggak buka puasa sampai jam sore. Tuhan tetap beri kekuatan kepada saya. Puji Tuhan. Satu hal yang saya dapatkan, bahwa kemenangan itu dari Tuhan, dan Tuhan berikan kepada kita yang senantiasa menyembah Tuhan, kita yang senantiasa berdoa di hadapan Tuhan. Bu Sulis tadi katakan, ku menyembah biar kemenangan itu terjadi. Saya percaya kemenangan akan terjadi ketika kita berserah sama Tuhan. Itu yang saya imani. Yang kedua, sebelum gereja ini mengalami masalah gitu, saya kan pernah bercerita, di pintu masuk itu kan ada pondasi di bawah, dan penglihatannya saya lihat kenapa Om Daniel itu bongkar pondasi gereja ini, kayak kurang kerjaan gitu. Saya nggak tahu maksudnya gitu. Inilah yang terjadi. Rupanya ada kekuatan yang manusia mau munculkan, tetapi Om Daniel sebagai gembala itu membongkarnya, dan itu terjadi. Kemudian selanjutnya, dan yang terakhir kemarin, hari Rabu kemarin, saya bilang seperti ini sama Tante Cucu. Tante, mungkin Bapak Ibu udah pernah mendengar, nanti Tante bilang sama saya seperti ini, Pak Moses dapat surat lagi. Itu terjadi hari Kamis, Tante bilang seperti itu sama saya. Saya melihat Tante itu datang sama saya, Pak Moses ini ada surat lagi. Saya bilang apa maksudnya, saya gak ngerti gitu. Tapi hari Kamis itu Tante ngomong seperti apa yang saya katakan. Saya gak ngerti dengan maksud Tuhan, tapi saya yakin Tuhan sediakan kemenangan bagi kita yang percaya kepada Dia. Gak usah khawatir, gak usah takut. Tapi memang saya juga deg-degan sih gitu ketika datang surat ini tuh secara emosional manusia kita gitu apalagi itu mengancam gitu mengancam apa? Iman kita, kesejahteraan kita gitu tapi yakinlah Tuhan pembela kita. Amin. Kita akan nyanyikan ada kuasa dalam darahnya, kemudian lanjutkan ku menang bersama Yesus Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan sukacita. Ada kuasa, hanya kuasa Yesus yang sanggup mematahkan setiap kutuk iblis. Halo. Yes. Ada kuasa dalam darahnya, darah Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak. Katakan ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya.
ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan sama-sama berdoa minta belas kasihan Tuhan. Kita mau injak setiap kuasa-kuasa yang iblis yang akan menggoncangkan iman kita. Kita akan berdoa bersama-sama secara serentak. Berintimidasi yang dilancarkan oleh orang-orang yang mengaku dia gembala, dia pemimpin, tapi hatinya tidak selalu dekat sama Tuhan. Kita percaya Tuhan kita berkuasa, Tuhan kita dahsyat. Setiap intimidasi, setiap apapun yang terjadi dalam gereja kita, Tuhanlah pembela kita. Kita menang bersama Tuhan. Kita berkuasa karena Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Kita luar biasa karena Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yuk kita sama-sama serentak berdoa kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Kita percaya bahwa perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan terus terjadi atas setiap umat-umat Tuhan di tempat ini. Untuk pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, kuasa Tuhan terus Tuhan nyatakan buat kita semua. Kita berdoa bersama-sama, kita buka mulut kita bersuara di hadapan Tuhan. Bapa kami di sorga, kami percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini. Engkau berkuasa atas setiap kehidupan kami, terutama atas gereja Gerakan Pentakosta Maranatha Cimahi Tuhan. Apapun yang saat ini sedang terjadi Tuhan, setiap intimidasi dan pekerjaan kuasa-kuasa kegelapan yang ingin memporandakan kesatuan iman kami di tempat ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kami bersatu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan tercurah di tempat ini. Kuasa Yesus mengalir di gereja ini Tuhan. Untuk setiap kami pelayan-pelayan Tuhan, untuk hamba-hambamu Tuhan yang melayani di tempat ini, untuk setiap jemaat Tuhan di tempat ini, perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan, kami percaya biarlah belas kasihan-Mu Tuhan terus tercurah atas setiap kami di tempat ini. Karena kami sungguh percaya Tuhan, pembelaanmu tidak pernah setengah, tetapi sempurna dalam nama Yesus. Haleluya. Kami berdoa Tuhan untuk setiap mereka Tuhan yang berencana, yang melakukan intimidasi, yang melakukan hal-hal yang tidak baik untuk menjatuhkan, untuk melakukan hal-hal yang buruk buat gereja Tuhan di tempat ini, terutama buat setiap kami di tempat ini Tuhan, buat anak-anak Tuhan di tempat ini Bapa. Kami sungguh percaya Tuhan, kuasa iblis dipatahkan, kuasa iblis dihancurkan oleh kuasa darah Yesus, dan kemenangan Engkau berikan kepada setiap kami Bapa. Perlindungannya dari tempat yang maha tinggi Tuhan sediakan buat kami. Kami sungguh percaya Bapa, Engkau berikan kemerdekaan buat setiap kami. Karena kami punya Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang berkuasa, yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup Yesus. Kita akan nyanyikan, Dia sanggup, Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Katakan dengan tulus, Dia sanggup. Dia sanggup. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus sanggup melakukan setiap perkara yang tidak bisa kita selesaikan.
Engkau sakit, engkau menderita, Tuhan Yesus sanggup. Yes, amin. Yes, amin. Memulihkan, Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupmu. Yes, amin. Malam hari ini kita akan secara pribadi memohon belas kasihan Tuhan untuk apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, tahun-tahun ini, bulan-bulan ini. Baik itu sakit penyakit, baik itu keuangan kita yang tidak baik, usaha yang kita kerjakan pun tidak baik. Apapun yang sedang Bapak Ibu alami, mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan itu baik, Dia sanggup, Dia tidak berubah kasih-Nya dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Berserulah di hadapan Tuhan atas apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Dan jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang melihat ini, Tuhan tahu apa yang engkau derita. Dia tidak pernah meninggalkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Jangan pernah engkau menjadikan Tuhan itu sebagai sapam, tapi teruslah memohon belas kasihan Tuhan. Terus memiliki hati yang menyembah, hati yang berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau mendengar setiap seruan hati kami malam hari ini, Tuhan. Bahwa Engkau yang sanggup memulihkan setiap keadaan kami. Kami sungguh percaya, Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau mengasihi setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Bapa. Apapun yang sedang kami alami dan terjadi hari-hari ini Tuhan, kami sesungguhnya tidak sanggup Tuhan. Tapi kami punya Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada kami, selalu memberikan keteguhan iman dan percaya kami kepadamu untuk senantiasa berharap kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami Yesus, bahwa Engkau Tuhan Yesus yang sanggup. Engkau Tuhan Yesus yang mampu memulihkan hidup kami, supaya kami tetap senantiasa berharap kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan bagi Engkau. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kami membutuhkan Engkau Roh Kudus. Roh Kudus, ku mengasihi. Kami sungguh mengasihi. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus. Katakan dengan manis, Roh Kudus. Oh Jesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus. Buka hati kita. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami.
hatimu, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapak, Ibu, dan Saudara, tanggal 29 bulan ini ada worship night. Kita minta belas kasihan Tuhan, Roh Kudus yang akan melawat setiap mereka yang hadir di tempat ini, terkhusus buat anak-anak muda. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dilawat oleh Roh Kudus. Mereka merasakan sentuhan dan jamahan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Untuk acara tanggal 29, kita menyerahkan semuanya di dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah semuanya berjalan karena pemeliharaan dan pertolongan daripada Allah yang kudus. Roh Kudus melawat mereka, Roh Kudus melawat pelayan-pelayan Tuhan, Roh Kudus menjamah setiap kita yang hadir. Dan kita juga berdoa untuk Natal. Roh Kudus menjamah jemaat GKP Maranatha, melawat semua jemaat GKP Maranatha, dipenuhi dengan lawatan Allah yang luar biasa. Untuk apapun yang dibutuhkan, untuk apapun yang diperlukan, Tuhan penolong yang sejati. Tuhan tidak pernah terbatas. Saya minta untuk Pak Agus berdoa untuk buku doa ini. Haleluya. Bapa dalam sorga, kami sadar Tuhan, kami tak mampu Tuhan untuk hidup kudus di hadapan Engkau ya Bapa. Kami membutuhkan Tuhan, pengurapan yang daripada Tuhan, pimpinan daripada Roh Tuhan. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan Tuhan untuk tanggal 29 ada worship night yang Tuhan yang diadakan oleh gereja GKP Maranatha, khususnya para pemuda remaja ya Bapa. Biarlah Tuhan, hamba mohon belas kasihan yang daripada Tuhan. Kami membutuhkan pimpinan daripada Roh Kudus, sehingga hati-hati kami Tuhan boleh terbuka untuk menerima Yesus, menerima keselamatan yang daripada Yesus. Para jemaat-Mu boleh datang, yang sudah percaya, yang belum percaya Engkau selamatkan malam itu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan Tuhan untuk semua panitia yang boleh terlibat ya Bapa. Engkau yang menolong Tuhan, Kau memberikan Tuhan hikmat pengertian yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan acara malam pujian itu boleh berjalan dengan lancar ya Tuhan. Kiranya Engkau yang Tuhan yang turut bekerja ya Bapa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan Tuhan untuk semua para pelayan-Mu, khususnya pembicara Bapak Echa Somantri Tuhan, Engkau yang memberikan pengurapan sehingga mereka boleh datang ya Tuhan, boleh memberkati dan boleh membawa jiwa-jiwa untuk boleh diselamatkan oleh Engkau, jiwa-jiwa yang diubahkan oleh Engkau ya Bapa. Kami mohon Tuhan belas kasihan yang daripada Tuhan, berikan kekuatan kesehatan untuk hamba-Mu ini ya Tuhan. Kiranya pada hari ini boleh bersiap-siap ya Tuhan, dan Engkau Tuhan yang boleh melawat, melindungi pengurapan yang daripada Tuhan, sehingga pada malam itu acara Tuhan boleh berjalan penuh dalam kasih Tuhan, penuh dalam lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, hamba menyerahkan Tuhan untuk semua panitia Natal yang terlibat ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan memberikan hikmat kepada kami semua Tuhan. Kami terbatas Tuhan, kami membutuhkan pimpinan daripada Roh Kudus ya Bapa. Mulai dari dana ya Tuhan, Engkau yang menolong Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk setiap acara Tuhan, Engkau yang boleh menolong, memberikan ide-ide Tuhan yang untuk memuliakan, untuk acara itu boleh berjalan, boleh meriah Tuhan untuk semua kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan untuk kepanitiaan Natal Tuhan. Persiapan rapat demi rapat kami akan lakukan Tuhan. Hamba mohon pimpinan daripada Roh Tuhan. Dan biarlah Tuhan, untuk semua dana yang kami akan kumpulkan kurang lebih untuk perhitungan
kotornya yaitu sekitar 80 juta. Engkau yang menolong Tuhan, Engkau yang bukakan jalan. Kami menyerahkan Tuhan untuk acara Natal ini ke dalam tangan pimpinan-Mu ya Bapa. Hamba yakin dan percaya Engkau yang akan menolong kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri, lingkupiku dengan sayap-Mu di saat badai. Yesus, haleluya Bapa. Kami mau Tuhan Engkau melingkupi kami dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Kami sungguh percaya Tuhan Engkau pembela kami yang sungguh luar biasa. Terima kasih Yesus. Lingkupi kami Tuhan, kuasai roh dan hati kami. Oh haleluya. Yes. Kami sungguh percaya Bapa, dengan kuasa-Mu, dengan sayap-Mu, dengan pemeliharaan-Mu, Engkau menaungi setiap kami Bapa. Yes. Katakan, lingkupiku, dengan saya minta di saat badai Tante Cucu akan menutup dan berdoa senantiasa untuk jemaat yang sakit. Bergerak Tante Cucu. Lora kuatkan samamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami mempunyai Allah yang selalu melingkupi kami, memberikan ketenangan ketika kami menghadapi badai kehidupan. Bapa, hamba percaya Engkau hadir dalam hidup kami. Kau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Bapa Sorgawi, pada sebelum kami menutup ibadah doa malam, hamba boleh menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, yang dalam masalah ekonomi, Tuhan, dalam usaha yang mungkin mengalami persoalan, masalah yang tidak dihadapi, yang memberatkan, yang membuat kami bergumul. Mari Tuhan, hamba mohon belas kasihan Allah, hamba mohon jamahan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Hamba boleh berdoa untuk Ibu Alma dalam kesehatannya, untuk Pak Diki Dauhan, untuk hamba boleh berdoa untuk Pak Moritz, untuk Pak Kris. Tuhan, hamba boleh berdoa untuk para orang tua dalam usia lanjutnya, untuk Tante Tina Sariman, untuk Ibu Ais Simon. Hamba boleh menyerahkan untuk Ibu Uci. Tuhan, hamba boleh menyerahkan untuk Pak Tirto, untuk Pak Silas. Tuhan, hamba boleh menyerahkan anggota jemaat kami yang dalam keadaan yang tidak mudah. Biarlah semua yang sakit mengalami pemulihan, tidak kecewa, tetapi tetap sabar,
menantikan jawaban doa. Bahwa kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau yang memberkati anggota jemaat kami yang bekerja. Berkati perusahaan di mana jemaatmu bekerja. Untuk yang buka bisnis di rumah, baik rumah makan, kantin atau toko-toko, biarlah berkat Allah juga mengalir, mencukupkan tiap kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hamba boleh berdoa supaya jemaatmu ada semangat untuk beribadah kepada Tuhan, semangat untuk berdoa bersama-sama, karena itulah kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati Pak Moses sebagai ketua seksi doa. Biarlah Tuhan terus mengurapi hamba-Mu. Tuhan terima kasih, biarlah Tuhan memberikan hikmat supaya doa di gereja kami boleh berkembang. Jemaat boleh antusias untuk mengikuti doa-doa di gereja maupun pribadi. Tuhan memberkati Pak Moses dalam kesehatan, juga dalam pekerjaan. Engkau yang sangat mengerti apa yang menjadi kebutuhannya. Berkati Mesak, berkati juga ibu yang boleh mendampingi. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani pada malam ini. Tim musik untuk Ibu Sulistia yang memimpin pujian, untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman Allah. Hamba mohon berkat-Mu atas kami semua yang hadir malam ini Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan sebagai rasa kasih kami kepadamu. Tuhan, Kau urapi tangan-tangan yang memberi dengan penuh sukacita. Terimalah ucapan syukur kami. Hamba boleh berdoa untuk seksi doa, untuk Ibu Kusulis, untuk Ibu Dewi, untuk Pak Moses yang boleh mengembangkan seksi doa di gereja kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus hamba boleh berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita angkat tangan kita. Terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam pribadi Roh Kudus yang akan menaungi kita untuk kita tetap melayani Tuhan, mengasihi Tuhan hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Semua yang diberkati boleh katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara. Jangan lupa hari Sabtu jam 6 pagi ada doa pagi, akan dipimpin oleh Bapak Agus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.